Assalamualaikum para sahabat kepegawaian di lingkungan Pemkab Garut atau bahkan sahabat kepegawaian di seluruh Indonesia. Kembali lagi, kembali bertemu bersama saya di acara podcast ASN Garut Berakhlak seri kedua. Nah, setelah sebelumnya di seri pertama kita telah membahas tentang eh, latar belakang atau kenapa cikal bakal ya, cikal bakal ASN, core value ASN berakhlak digulirkan oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi. Ke- Di seri kedua ini, insya Allah kita akan membahas mengenai implementasi yang lebih dalam, implementasi nilai-nilai core value ASN berakhlak di pemerintah Kabupaten Garut. Nah, informasi ini tentu sangat berharga, sangat bermanfaat nih, khususnya buat para ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Oke, kita langsung aja ya. Kita saya perkenalkan nih narasumber yang masih tetap sama, narasumber dari seri pertama ada Kang Cecep dari Badan Kebudayaan Diklat. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Kang Selamat Cecep. ketemu kembali. Selamat bertemu kembali ya di acara Ya, podcast ASN Berakhlak nih di seri kedua. Ya, untuk teman-teman ASN ketahui, Kang Cecep ini, oh kalau misalnya bicara tentang ASN Berakhlak di Pemkab Garut, udahlah jagoan Kang Cecep ini mah. Kalau misalnya ngobrolin nilai-nilai ASN apa aja, apa saja implementasinya, wah udah ya. Kang Cecep mah ini mau udah juaranya nih. Kang Cecep, gimana kabarnya Kang Cecep? Baik-baik saja Kang Cecep. Alhamdulillah baik-baik sehat dengan begitu banyak kesibukan kepadatan jadwal pekerjaan kegiatan khususnya di akhir tahun. Aceng Farhan nih Padat memang ya. cukup padat nih. Banyak-banyak indikator yang harus kita selesaikan di akhir tahun ini termasuk salah satunya adalah nilai dasar budaya kerja ASN yaitu BRA. Nah itu. Jadi dari sekian banyak indikator dalam reformasi birokrasi, kepegawaian ini memiliki peran dua hal. Hmm. Yang pertama itu implementasi sistem merit dalam manajemen Ya. ASN. Yang kedua nilai dasar budaya kerja atau budaya ASN yaitu berakhlak. Itu ada dalam indikator reformasi birokrasi khususnya general dalam Menpan. Nah, kami kolaborasi juga dengan Provinsi Jawa Barat. Jadi selain instansi yang diukur indeks berakhlaknya, kami turunkan untuk melakukan penilaian ke masing-masing perangkat daerah. Oh, Ceng itu baru Farhan. tahun sekarang atau dari 2004 udah ada? Baru tahun 2025. Oh, oke, Karena banyak baru. 2024 itu hanya mengukur instansi. Hmm. Instansi kita ukur oleh Menpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Alhamdulillah provinsi sesuai dengan target kinerjanya 2025 membuat aplikasi sistem penilaian reformasi birokrasi untuk perangkat daerah dan berakhlak berhasil provinsi buat fiturnya atau aplikasinya untuk mengukur seluruh perangkat daerah Hmm. termasuk ASN di dalamnya. Jadi 2025 ini baru dilakukan pengukuran secara eh, kabupaten atau instansi menilai seluruh perangkat daerah. Itu. Jadi Berarti bukan Pemkab Garut aja nih ya, tapi bukan, tiap unit kerja yang ada di Pemkab Garut nih. ya kita ukur implementasi nilai dasar berakhlaknya melalui survei dan evaluasi nilai dasar berakhlak. Jadi ada dua poin. Kalau dulu memang hanya satu poin ya untuk penilaian itu dari survei saja, Hmm. tetapi sekarang ditambah ada poin sesuai dengan Menpan mengukur di tahun sebelumnya, yaitu ada evaluasi berakhlak dan nilai survei berakhlak. Maka Provinsi Jawa Barat juga melakukan hal yang sama, ya, selain mengukur survei berakhlak juga ada evaluasi implementasi nilai-nilai dasar budaya kerja ASN khususnya berakhlak. Gitu. Banyak ya termasuk ini ya, kalau misalnya saya lihat dari 2004 gitu ya, kan Ya, cuma kabupaten aja. hmm. Sementara sekarang di tahun 2025 sampai ke unit kerjanya. Ya betul Pak Otomatis kan Cek Farhan. kalau dilihat nih, akhlak kayak yang serius banget nih gitu pemerintah pusat Harus serius. untuk mengimplementasikan nilai berakhlak ini di Ya, tiap ASN, khususnya di Kabupaten Garut. Nah, kalau boleh tahu nih, Kang Cecep,
seberapa urgensinya sih Nah, nilai ASN oke berharga itu oke. harus ditanamkan. Ya, kita ulas ya dari sesi pertama dulu. Eh, Presiden yang sebelumnya menginternalisasi nilai dasar berakhlak ini mengharapkan menjadi satu nilai dasar yang dipegang teguh oleh seluruh ASN. Karena Hmm. sebelumnya itu masing-masing instansi mempunyai nilai dasar ASN yang berbeda-beda. Hmm. Jadi dengan akronim yang berbagai macam, ada ASN bersih, ASN apalah. Iya, Makanya beda-beda ya. pemimpin sebelumnya menggunakan satu nilai dasar yang disepakati oleh seluruh ASN, yaitu berakhlak. Keberlanjutannya di 2023 yang sebelumnya hanya melalui surat edaran, Hmm. 2023 dengan ditetapkannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu tercantum di dalam pasal 2 khususnya eh, pasal 3 maaf pasal 3 di ayat 2 bab 2 itu tercantum dalam undang-undang adanya nilai dasar akronim dari berakhlak mulai Hmm. dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif itu harus dipegang teguh. Oh, semenjak ada undang-undang itu ya, Ah, ditekankan gitu ya sama ditekankan undang-undang. dan masuk ke dalam salah satu target kinerja indikator transformasi manajemen ASN. Dari 7 indikator transformasi, salah satunya adalah nilai dasar atau core value ASN. Ini menjadi Hmm. transformasi atau agenda besar eh, Oh, dalam undang-undang dan diterapkan dalam RPJPN. Kita turunkan dalam RPJM. RPJPN. Iya, itu masuk dalam 7 transformasi agenda besar, mulai dari kita coba sebutkan pertama eh, mekanisme pengadaan Hmm. itu transformasi pengadaan ASN, kemudian mobilitas talenta, kemudian eh, penyelesaian tenaga non ASN, kemudian ada digitalisasi ASN, kemudian sebentar saya lihat Pak Rimbon ya. Jadi percepatan pengembangan kompetensi, kemudian ada tentang reformasi penilaian kinerja. Nah, 6. Yang ketujuhnya adalah transformasi tentang nilai dasar untuk ASN. Yang satu eh, berakhlak, yang satu lagi ini di tingkat meso atau pusat adalah eh, nilai ketertarikan pihak luar untuk bergabung kepada ASN atau disebut dengan citra institusi itu diukur itu biasanya meso atau pusat yang mengukur ke instansi luar atau ke BUMN atau ke eh, private sector swasta itu jadi seberapa besar ketertarikan dari pihak luar untuk bergabung menjadi ASN itu diukur juga sebetulnya untuk di tingkat pusat jadi kita bisa menilai dari nilai budaya kerja ASN berakhlak ini sebagaimana impactnya menjadi daya tarik untuk insan-insan muda lulusan-lulusan fresh graduate dari universitas terbaik Iya, ya. Cengparan untuk bergabung menjadi ASN. Nah itu. Jadi eh, makanya mengapa ini sangat penting karena selain di dalam undang-undang maka ini juga masuk ke dalam agenda transformasi CPN. manajemen ASN. Gitu. Oke, kalau misalnya, Luar biasa ya. wih, luar biasa banget satu. Berarti kan ini udah di bukan skala lagi, bukan skala kabupaten, bukan skala provinsi, tapi skala Tidak nasional. nasional. Diinstruksikan langsung oleh presiden ya, Ya. udah masuk ke dalam RPJM. Nah selanjutnya Pak Cecep, Kang Cecep, aduh saya juga. Kalau misalnya ngobrolin RPJM N ya, Ya. berarti kan dia harus diwajibkan nih Ya. kepada seluruh instansi. Apa sih eh, apa ya? Adakah sanksi gitu? Kalau misalnya ada instansi yang memang tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan yang nilai atau tidak mengimplementasikan nilai berharap ini. Oh, jadi begini, kalau sanksi kita lihat memang tidak secara langsung, Pak Ceng Farhan, karena ini merupakan indikator bagian dari reformasi birokrasi. Sedangkan untuk penentuan besaran basic nilai tambahan penghasilan pegawai, Oh TPP. itu adalah ada satu elemen penilaian reformasi birokrasi. Jadi secara tidak langsung ini berdampak. Jadi nanti Hmm, basic besaran TPP instansi pemerintah itu ditentukan salah satunya selain dari MCPKPK, iya. kemudian RB, kemudian nilai-nilai indeks lainnya
ini berpengaruh. Jadi nanti kita jangan sampai berdampak terhadap eh, TPP. basic besaran TPP yang kita terima. Gitu, karena merupakan elemen-elemen penilaian dalam penentuan basic TPP. Jadi sanksi tidak ada, tapi berdampak secara tidak langsung. Ya, jadi bisa aja nih ya, kalau misalnya nilai implementasi beralat di Hmm. Kabupaten Garut rendah, maka Ya, berpengaruh ke basis TPP yang ada di Pemprov nilai Garut. RB yang nanti akan rendah itu ada penilaian tersendiri. Jadi masuk ke dalam satu komponen penilaian dari basic TPP. Oh, Salah satunya adalah nilai reformasi guru. cukup urgent juga ya ini. Iya, Maksudnya implementasi beralat ini memang harus jadi perhatian kita semua nih, perhatian. teman-teman sahabat kepegawaian. Jadi nggak cuman sekedar ngerubah perilaku nih ya, tapi Betul, memang di dalamnya ada ya dampak yang berpengaruh, sangat berpengaruh. berpengaruh sih kepada pendapatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian implementasinya di Garut nih. Oke, siap. Kalau misalnya lihat data nih ya, Ya. dari tahun 2022, 2023, dan 2024, Pemkab Garutnya, uh, ini kalau lihat data, super sekali. Naiknya signifikan. Ya, Dua ya. ribu dua puluh dua 60,1, Ya. 2023 61,4, dan 2024 nih 80,3. Kap. Wih, naiknya drastis banget nih. Ya. Kalau boleh tahu nih, biar bisa di istilahnya diikuti oleh sama instansi-instansi lain, Oke. apa nih kiat-kiat bisa sampai drastis gini nih? Oke. Jadi sebelumnya kami ucapkan juga kepada seluruh ASN di Kabupaten Garut yang sudah berkontribusi dan memberikan apa namanya apresiasinya terhadap Hmm. implementasi berakhlak ini, terutama mereka sebagai responden, Ceng Farhan, Oh, responden apa namanya survei dari implementasi berakhlak. Jadi kami mengharapkan memberikan respon yang sejujur-jujurnya, tidak ada apa namanya manipulasi atau ya mencantikkan diri, tapi kami berharap sejujurnya dan alhamdulillah survei ini sangat terlihat berdampak terhadap nilai yang kita potret seluruh ASN karena kalau sebelumnya itu adalah sampel ya, sampel. Nah, saat ini kami mencoba dalam populasi hampir seluruh instansi induk di Kabupaten Garut melakukan survei. Nah, mudah-mudahan nilai ini tidak mengurangi eh, hasil survei karena kita mencerminkan diri kita sendiri. Jadi eh, nilai berakhlak ini terlihat agak naik. Mereka sadar. Mereka sadar apa yang ada, kekurangan apa yang ada di organisasi atau SKPD masing-masing. Karena dari SKPD ini sudah terlihat ya, mana yang nilai berakhlaknya tinggi, mana yang rendah. Justru eh, harus bisa menganalisa di sisi mana hmm. ini yang dianggap kurang atau lemah. Karena dari 7 nilai dasar berakhlak ini masing-masing eh, konsepnya berbeda-beda. Mulai dari orientasi pelayanan, itu berarti servis atau pelayanan kepada pelanggan masing-masing SKPD harus ditingkatkan. Kemudian akuntabel, integritas, kemudian kepatuhan dalam melaksanakan tugas itu sentuhannya memang sangat berbeda-beda. Kemudian dari kolaboratif, bagaimana cara pimpinan melakukan komunikasi dengan anggota atau Bawahan. tim bawahannya. Itu memang mereka menyadari ada beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan dan alhamdulillah ada lonjakan yang besar. Justru yang terakhir dari 2023 itu ada satu poin lagi ditambah selain survei itu adalah evaluasi berakhlak. Jadi kami coba mendokumentasikan Hmm. upaya-upaya masing-masing perangkat daerah dalam meningkatkan atau meningkatkan value dari ASN ini melalui berakhlak ini kita coba dokumentasikan. Jadi terima kasih kepada SKPD yang mendokumentasikan semua kegiatan yang ada, baik melalui FGD, kemudian memajang poster-poster, kemudian melakukan Twibbon Oh, atau ada ya Twitter. di paparan-paparan mereka mencantumkan berakhlak agar mengingat selalu mengingat nilai-nilai dasar itu memang penting untuk seluruh ASN. Nah itu, Jadi seluruh SKPD termasuk yang kooperatif lah ya, bisa alhamdulillah di sudah Garut ini bagus banget. kooperatif ya. Di Jawa Barat kita untuk evaluasi ini kedua, Oh, Ceng Farhan. Lima provinsi ini mengapresiasi kepada kami ya karena kita berkolaborasi dengan seluruh SKPD. oke. Kita alhamdulillah kompak ya. Jadi SKPD itu ternyata
lebih kreatif daripada Hmm. kita-kita di BKD. Ceng Farhan ternyata. Betul. Tadi ada pernyataan dari Kang Cecep yang menarik nih. Kan Oke, berdasarkan nilai yang hasil nilai dari implementasi berakhlak, justru para SKPD itu menjadi istilahnya feedback lah ya, jadi ya terpacu gitu untuk terpas memperbaiki betul. di mana gitu hal-hal yang kurang dari penerapan dari Ya, Barap ini. Mereka tuh nggak justru minder atau gimana ya, tapi tidak dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan evaluasi. gitu ya. Ya, ya betul. Oke. Ya sekarang ada nggak sih Kang hambatan gitu dari dalam dalam rangka peningkatan ini ya dari Nah, 23 ke 24 kan biasanya tuh ada tuh hambatan kan biasanya yang dicari tuh cina ini mah kisah manisnya pengen ah, tahu dong kisah pahitnya atau hambatannya apa aja. wah hambatannya banyak. Yang barang. Nih, kita ini sedang em, melaksanakan profiling ASN. Oh ya. Kita coba potret seluruh hampir. Jadi amanatnya adalah melakukan potret atau profiling untuk seluruh ASN. Suruh Nah, ASN. nanti hasilnya akan diterima langsung oleh ASN itu sendiri. Jadi Hmm. eh, mereka bisa memotret kompetensi yang ada di diri, potensi yang ada di diri. Seperti kita lihat di layar yang dibagikan ini. Ini contoh ya, contoh hasil dari profiling ASN atau uji kompetensi yang sekarang ini kita laksanakan oleh BKN, Oh, oh ya, oleh betul betul. BKN dan BKD. Jadi hasilnya seperti ini, kita dapat memotret mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, mengelola perubahan, orientasi pada hasil, pelayanan publik. Nah ini pengambilan keputusan sampai ke perangkat bangsa. Hmm. Ini terlihat nilai-nilainya Pak, dari masing-masing ASN. Oke. Jadi eh, sering bertanya. Uji kompetensi ini untuk apa katanya? Apakah saya akan dipromosikan atau apa? Justru, Ya banyak banyak yang kayak gitu. ini karena BKD itu sasaran strategisnya adalah sistem merit. Nah, sistem merit ini di dalamnya ada unsur manajemen talenta. Hmm, betul betul. Artinya pengolahan talent-talent ASN di Kabupaten Garut. Salah satu alat ukurnya adalah uji kom. Hmm. Kita profiling seluruh ASN untuk diidentifikasi. Apakah potensinya itu tinggi, apakah terdapat kompetensi, atau justru terdapat gap kompetensi. Oh, Nah, ini profiling itu teh tujuannya. tujuannya di sini terlihat ada beberapa gap kompetensi yang mungkin dari pelayanan publik. Nah, berarti nanti berhubungan dengan berakhlak. Berarti Hmm. orientasi pelayanan publiknya kurang untuk ASN. Oh. Nah, hambatannya justru selain keterbatasan kami BKD khususnya mengenai anggaran untuk pengembangan kompetensi, kami belum bisa menyentuh gap kompetensi khususnya yang mengandung nilai dasar berakhlak ini, seperti Hmm. orientasi pelayanan. Harusnya ASN yang kita anggap kurang eh, dalam pelayanan publik, kita kasih sentuhan melalui Hmm. pendidikan, pelatihan, BIMTEK, Oke. coaching, mentoring. Oke. Nah, itu berarti kami BKD harus berkewajiban memfasilitasi mereka khususnya yang terdapat gap kompetensi ini. Nah, Hmm. ini tujuannya uji kom ini apa? Memprofiling, melihat, mengidentifikasi kompetensi dan potensi. Nah, salah satunya adalah untuk meningkatkan nanti budaya eh, Hmm. dasar berakhlak itu. Jadi, justru hambatannya BKD belum bisa menyentuh seluruh ASN, khususnya bagi ASN yang memiliki gap kompetensi yang berhubungan dengan berakhlak. Oke. Kalau di kabupaten lain sudah kelihatan, kabupaten kota lain mereka sudah menyentuh melalui pendidikan terintegrasi atau learning management system yang merupakan bagian corporate university. Jadi mereka sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk menyentuh nilai dasar berakhlak. Mana ASN yang dianggap gap kompetensi dengan mengenai nilai berakhlak ini paling lemah, mereka sentuh melalui Oke. learning management system. Oke. Nah, Oke. itu hambatannya, Pak Farhan. Oh, berarti secara tidak langsung nih ya, Ya, hasil dari profiling ASN ah, itu teh akan terlihat juga akan berkesinambungan sama hasil berakhlak. betul Oke, begitu. kalau boleh tahu nih, setiap ASN bisa lihat tuh hasil dari, Bisa, oke, gimana bisa. tuh kalau misalnya pengen lihat? Jadi kalau yang mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BKN,
itu akan langsung nampak dalam My ASN, My ASN, masing-masing oke. ASN. My ASN itu yang dimiliki sama BKN, BKN ya. BKN, si Oh. ASN, BKN khususnya untuk layanan pribadi My ASN itu bisa dilihat oleh masing-masing. Nah, ini pribadi harus mengetahui dan alangkah baiknya atasan masing-masing itu juga mengetahui. Oh, wajib ya berarti setiap Wajib. pegawai harus tahu. Karena dalam pelatihan terintegrasi itu kompetensi atau potensi harus dapat diketahui oleh atasan langsung dan tim kerja dalam unit organisasinya masing-masing. Hmm. Karena ya itu kolaborasi. Mereka mengetahui Ceng Pahar kurangnya dari mana. Kami akan menambahkan atau kami akan men-coach Ceng Parahan. Gitu. Oke. Ceng Parahan misalnya kurang dari apa namanya komunikasi. Kita nanti coach bagaimana cara berkomunikasi Pak Parhan yang luas, yang Betul. baik, yang oke gitu. Betul. Jadi tim kerja dan atasan tahu eh, kekurangan dari anggota timnya. Nah, ini menjadikan nanti dasar individual development plan kalau Hmm. dalam manajemen ASN itu. Jadi gap yang ada diketahui dan kebutuhan pengembangan apa Hmm. yang nanti diberikan kepada anggota tim dalam unit organisasi. Begitu, Cen Parha. Oke. Berarti ya kalau misalnya dari simpel ya, kalau misalnya Simpel. pengen nilai ASN implementasinya bagus, Iya, kita benahin dulu mungkin ya. benahin dulu. Nah, cara kita tahu dari benahinnya tuh dari profiling ini, Profiling kelihatan. kurangnya di mana, Iya, skill-skillnya yang kurang di dari mana. mana? Secara individu. Secara organisasi nanti dari berakhlak kelihatan mana yang lemah. Justru kami di Kabupaten Garut ini adaptif yang masih tetap rendah. Sing parah. Kalau boleh, ada apa nih? Aduh, tahun sekarang memang berapa Masih tuh? masih 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 kurang. masih masih kurang di adaptif. Ini masih kurang disebut kurang sehat ya. Eh, di bawah 50 justru 30 empat di bawah 50 44,67 kalau dilihat dari tren. Jadi kita itu sepertinya kurang siap menerima perubahan gitu, perubahan secara digital, perubahan Betul. secara budaya kerja atau cara bekerja, apalagi sekarang seperti masuknya ini ceng-ceng parahan dan level-level di bawahnya Gen Z, Gen Y itu sudah masuk, kayaknya kita belum siap ini. Gitu. Oh. Hmm. Justru kami di sini di usia yang Gen X atau di usia 70 itu harus menjadi penyambung antara Gen Y dengan yang baby Ya, boomer yang masih ada. Ya, oke. eselon 2 kan kebanyakannya masih baby boomer. Betul, betul. Sedangkan di tim teknis atau pelaksana ini sudah masuk-masuk yang generasi milenial nih, ceng parahnya. Itu sepertinya kita belum siap. Apalagi nanti diterjang oleh perubahan digitalisasi karena kita semua serba digital. Itu yang mudah-mudahan ke depannya kita lebih adaptif menerima semua perubahan yang positif tentunya, ceng parahnya. Yang Tentu. negatifnya kita buang aja. Nah, itu mungkin sebuah catatannya buat para sahabat kepegawaian di Kabupaten Garut atau mungkin di seluruh Indonesia gitu. Kalau misalnya kita tuh wajib mengetahui kekurangan kita, kita Betul. tuh wajib mengetahui apa sih yang harus kita upgrade gitu, yang Betul. harus kita perbaiki dalam diri kita. Nah, salah satu cara pertamanya tuh kita harus masuk dulu lihat ya Ya, kompetensi kita di akun My ASN masing-masing. baik. Baru di Sangat. sana kita akan sangat mengetahui di mana letak kekurangan kita nih, kayak gitu supaya nantinya bisa menunjang ke dalam pengimplementasian nilai kerja budaya dan akhlak. Betul. Oke, sekarang balik lagi nih. Tapi Oke. kemarin kan saya tuh lihat ada tagline baru nih dari BKD Garut kan BKD hadir. Ah, iya, betul, betul. Saya mulai kepoin nih Instagramnya BKD. Wah, Betul. sekarang BKD Garut kan sudah langsung terjun ya. Iya, Termasuk salah satu sekarang yang profiling ASN kan itu salah satu iya, dimotorinya oleh BKD Garut nih. iya. Kira-kira nih apa rencana BKD Garut dalam rangka meningkatkan penerapan implementasi berakhlak ini? Oke. Apakah mulai tagline BKD hadir nanti apa nih gitu maksudnya? Oke. Jadi memang eh, dengan adanya kepala BKD yang baru nih memberikan setiap pemimpin itu memberikan warna tersendiri. Oh, Jadi dengan adanya Ibu Kaban baru masuk itu memberikan energi baru. Saya oh, Farhan. Melihat dari kan beliau lebih sering melihat BKD dari luar nih. iya Selama betul. ini beliau. Iya, oh iya betul betul. Selama ini beliau. Jadi ketika masuk beliau menyampaikan bahwa BKD ini merasa tidak hadir di ASN. Hmm.
merasa tidak hadir di ASN, gitu kan? Selama beliau di luar itu merasa kemana sih BKD itu? Oh, Apa sih kerjaannya, gitu kan? Nah, ketika betul. beliau masuk menjadi kepala BKD, mencetuskanlah bahwa pertama kita harus hadir untuk seluruh ASN di Kabupaten Garut. Hadir saja dulu, hadir dulu. Jadi kebutuhan apapun ASN di Kabupaten Garut kita identifikasi. Jadi dengan cara hadir kita di dalam ASN, ya makanya kemarin penghargaan itu diberikan secara langsung. Betul. Kemudian hasil orientasi P3K diberikan secara Oh, langsung. ya langsung saya juga lihat tuh yang di Betul Pamengpeuk. ya? Ya. Jadi kemudian di sosial media BKD sudah mulai nampak, Pak Ceng Wah. Ya, Jadi betul. ada nih BKD teh aya cenah gini. Seru sekarang kalau lihat Instagram BKD itu Pak Ya, Cecep, Kang Cecep. Wah, banyak sekali kegiatannya. alhamdulillah Ceng Farahnya. Itu intinya kita hadir untuk melakukan transformasi manajemen ASN ini. Jadi tidak hanya secara administratif di ujung kami menyelesaikan pekerjaan, tetapi kita hadir di awal. Jadi kita melakukan profiling itu merupakan kegiatan di hulu ya, di awal. Oh, Jadi melakukan pemetaan seluruh ASN ini arahnya nanti kemana, diposisikan mereka di mana profiling ini, sehingga menjadi talent-talent yang siap digunakan dalam rencana suksesi khususnya jabatan target yang 2 atau 3 tahun yang akan kosong itu kita sudah mempersiapkan talent-talent yang betul-betul potensi dan kompetensinya sudah teruji, kinerjanya sudah teruji. Jadi kita hadir untuk menyiapkan kader-kader berikutnya. Kita menyiapkan potensi-potensi ASN yang dibutuhkan dalam pembangunan Kabupaten Garut ini. Jadi jabatan kritikal apa yang kita butuhkan kita siapkan. Gitu. dan Makanya BKD kita hadir siap. hadir gitu, harus hadir, ceng. Harus ada jakat. Itulah tagline yang kami coba gemakan di seluruh ASN bahwa kami hadir untuk ASN. Kami siap untuk melayani ASN. Eh, mudah-mudahan ya, saya juga sangat berharap nih. Saya lihat tren positif yang ditujukan sama BKD. Amin. Baiklah gitulah. Oke. Amin. Sekarang balik lagi ke berakhir nih, Kang. Oke. eh, Saat ini kan udah mulai dilakukannya survei dari Ya, kemarin 2 bulan ke belakang sampai dengan saat ini. ya, Nah, kira-kira kan walaupun belum terpotret, walaupun belum ada nilai hasil akhirnya, ya. barangkali Kang Cecep bisa memberikan gambaran potret nilai berharap kita sekarang di tahun 2025. Ah, oke. Jadi survei sudah kita laksanakan nih Oke. melalui aplikasi Surabi. Dan nilai survei sudah kelihatan nampak untuk Kabupaten Garut, baik untuk seluruh perangkat daerah. Dan untuk agregat di Kabupaten Garut ini dinilai 60,36. Cukup baik, 60,36 cukup baik. cukup baik. Masih dalam kategori cukup baik. Cukup baik. Cukup baik atau kalau di skala berakhlak itu cukup sehat. Oh, cukup sehat. Cukup sehat. Cukup sehat. Jadi tetap dilihat nanti per indikator dari 7 indikator berakhlak ini sepertinya adaptifnya masih rendah, sayang banget. Jadi kita coba nanti identifikasi butuh pengembangan seperti apa untuk meningkatkan adaptivitas ASN Kabupaten Garut ini. Kita coba nanti. Kemarin kita melakukan webinar mengenai kesehatan mental. Kita coba sembuhkan dulu mental-mental ASN ini yang sudah lama tidak tersentuh. Nah, kita coba nanti melihat target adaptifnya ini apa yang kita sentuh. Nanti kita tunggulah. Ada beberapa podcast yang akan kita laksanakan dalam hal manajemen ASN yang ringan-ringan dan mudah-mudahan bisa menyentuh dalam adaptivitas ASN ini. Tunggu saja nanti ada gebrakan lagi. Wes, Saya parahan ya. siap lah Kang Cecep. Saya bakal tunggu gebrakan apa lagi nih Oke. yang bakal diberikan sama BKD Garut. Nah, kalau misalnya itu yang menurun kan ya, adaptif, Ya, tetap dari tahun sebelumnya juga berkurang, bukan masih berkurang sih, masih di nilainya bawah. rendah gitu Ah, ya. Yang sebelumnya 2003, 2004, dan sekarang bahkan 2025. Nah, kira-kira emang apa sih yang menjadi secara potensi aja gitu, ah. menurut Kang Cecep, yang paling poin penting kurang adaptifnya tuh di mana? Oke. Kita coba buka per ribbon ya, karena harus berbicara data di sini. Oke. Sebentar. Ini Ceng Parah nggak kelihatan nih, sutradara sudah mulai
Ini cut katanya. Tapi kita coba untuk yang terakhir nih ya. Eh, Pak Sutradara, mohon izin. Jadi kalau untuk adaptif ini yang sangat diperlukan adalah setiap ASN itu harus cepat menyesuaikan dirinya, saya paham, terhadap perubahan dari paradigma eh, masyarakat khususnya yang kita layani. Jadi kita harus adaptif dalam perubahan masyarakat ini. Masyarakat butuh apa, kita coba penuhi. Karena kita itu adalah eh, public service ya, jadi Oh, pelayan betul, masyarakat. betul. Yang kedua itu inovasi masing-masing ASN. Berarti setiap ASN itu dituntut. Dituntut harus inovatif, Nah, otomatis tanpa mengesampingkan aturan dari eh, pemerintahan ya. Jadi hmm, mereka diberikan keleluasan untuk inovasi dalam melaksanakan tugas atau berkarya di dalam masyarakat. Mangga. Kemarin Ceng Farhan juga melaksanakan kegiatan ASN ASN berprestasi. penghargaan berprestasi. Kelihatan kan mana-mana yang kategorinya yang inovatif, banyak-banyak ASN yang inovatif. Nah itu. Jadi kami mengharapkan seluruh ASN justru bisa lebih inovatif dalam Ya, melaksanakan tugasnya. Yang terakhir mungkin bertindak proaktif, Ceng Farhan. Jadi paradigma kita dulu diperintah atau hmm, misalkan nunggu perintah. nunggu perintah atau kenapa kurang eh, berkarya karena pekerjaan kita tidak ada karena tidak diperintah, itu harus sudah menggeser. Hmm, Kita harus sadar dengan tusi kita, harus mengetahui paham apa tusi kita, jangan sampai bilang "Dah tidak ada pekerjaan." hmm, Justru kita harus sadar tusi, sadar diri, dan proaktif. Jadi tanpa diperintah pun ketika ada kendala di masyarakat atau layanan publik, maka kita harus lebih proaktif. Tentunya sesuai dengan visi kita. Itu hmm, mengapa kita harus ada di rambu-rambu eh, peraturan perundang-undangan itu karena dasar kita untuk melaksanakan tugas. TUSI itu menjadi dasar, kemudian SOP merupakan prosedur kita melaksanakan tugas. Nah itu. Jadi kita harus eh, lebih proaktif. Jadi, oke. begitu loh. Oke, Itu mungkinnya yang perlu dicatat sama sahabat-sahabat kepegawaian nih. siap. Ada bahwa adaptif ini dari Kabupaten Garut masih rendah dari tahun ke tahun. Masih. Tadi Kang Cecep udah ngasih kisi-kisi dari Kisi-kisi. apa yang harus kita lakukan buat memperbaiki Ayo. adaptifnya. Seperti bertiga proaktif, terus selalu berinovatif lah ya. Ya, Walaupun nggak ada pekerjaan, tapi kita tuh harus dituntut untuk memiliki inovasi ya, untuk betul. menyelesaikan lebih cepat setiap pekerjaan. Betul. Bisa lah ASN Garut, saya percaya bisa. 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 Aduh, Kang Cecep ini nggak kerasa. Dari tadi saya sebenarnya masih banyak yang ingin saya Iya, tanyakan dia ke Kang Cecep tapi soalnya topiknya sangat seru. Kasih pun aja Kang Cecep buat boleh, di boleh. seri selanjutnya, di seri Boleh, boleh. ketiga. Ya mungkin sampai di sini saja pertemuan kita di podcast ASN Berakhlak Kabupaten Garut seri kedua. Tunggu di kesempatan selanjutnya ya di seri ketiga kami Insya akan Allah. kembali lagi dengan topik yang masih sama seputar berakhlak tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Boleh, Tentu mungkin kita akan mengundang narasumber yang lain boleh. yang sama juga berkompeten dalam hal pengimplementasian nilai ASN berakhlak di Kabupaten Garut. Sekian yang dapat podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, ASN berakhlak, ASN. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati. Berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten. ASN harmoni